Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai buron 4 tahun, terpidana kasus tabrak lari akhirnya diringkus petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Polisi menggerebek rumah tempat penimbunan bahan bakar ilegal di Desa Melati Jaya, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Nikmati sensasi kuliner rujak mie khas Palembang yang menggugah selera. Usai buron 4 tahun, terpidana kasus tabrak lari akhirnya diringkus petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pelaku menabrak korban di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir, hingga menderita luka cukup parah. Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya meringkus Ade Kurniawan setelah 4 tahun buron. Pria umur 40 tahun itu ditangkap saat pulang ke rumahnya di Jalan Swadaya, Desa Sukajaya, Kabupaten Banyuasin. Ade Kurniawan merupakan terpidana kasus tabrak lari di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir, hingga korban menderita luka cukup parah pada tahun 2019. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, Ade Kurniawan divonis bersalah menjalani masa hukuman selama 11 bulan. Namun Ade Kurniawan malah tidak mau menyerahkan diri. Selama menjadi buronan, Ade Kurniawan bekerja sebagai sopir truk. Jadi mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ada di rumah, jadi tim tabur meluncur ke sana, alhamdulillah bisa mengamankan di pintu tersebut seperti itu. Ya, itu kan dia sudah inkrah ya, berada di putusannya inkrah, makanya terpidana dia itu. Jadi dia diputusnya 11 bulan. Daerah Jalan Swadaya, Desa Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pelaku dibawa ke mana, Bu? Dibawa ke Lapas Tanjung Raja. Jadi segera dioper ke sana. Ya. Usai jumpa pers Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, Ade kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Didi Irwansah melaporkan dari Palembang. Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan 2 tersangka korupsi dana Komite dan Pembangunan SMA Negeri 19 Palembang pada tahun 2021-2022. Keduanya adalah mantan kepala sekolah serta mantan ketua Komite SMA Negeri 19 Palembang. Usai diperiksa hampir 2 jam di ruang tindak pidana khusus, penyidik Kejaksaan Negeri Palembang akhirnya menetapkan 2 tersangka kasus korupsi dana Komite dan Pembangunan di SMA Negeri 19 Palembang pada tahun 2021-2022. Keduanya adalah Slamet, mantan kepala sekolah, dan Arfan, mantan ketua komite. Selain memeriksa sejumlah saksi dan ahli, penyidik juga telah menyita 9 barang bukti termasuk 1 komputer dan berkas pengeluaran rutin SMA Negeri 19 Palembang tahun 2022. Akibat korupsi, 2 tersangka kerugian mencapai lebih dari 358 juta rupiah. Kedua tersangka kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Mereka telah mendekam di rumah tahanan Pakjo Palembang hingga 20 hari mendatang. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang telah menetapkan 2 orang tersangka dan sekaligus melakukan penahanan dengan inisial SL dan AR dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana Komite dan Pembangunan SMA Negeri 19 Palembang tahun anggaran 2021-2022. Penetapan terhadap para tersangka tersebut didasari adanya 2 alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik, antara lain saksi dan keterangan ahli. Sementara kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para tersangka tersebut ada sebesar 358.775.250.
Polisi menggerebek rumah tempat penimbunan bahan bakar ilegal di Desa Melati Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tidak hanya menyita barang bukti, puluhan jerigen. Pelaku penimbunan juga berhasil diringkus. Satu persatu ruangan dalam rumah di Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperiksa tim Reskrim Pidana Khusus Polres Ogan Komering Ulu Timur. Rumah ini menjadi tempat penimbunan bahan bakar ilegal. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan 54 jerigen berisi pertalite dan 1 jerigen berisi solar subsidi. Diperkirakan total lebih dari 1,1 ton bahan bakar disita polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menangkap pemiliknya bernama Aan Andesta. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku melakukan penimbunan sekaligus mengoplos pertalite sehingga akan dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Diduga bahan bakar ilegal ini diperoleh pelaku dari sejumlah lokasi di Ogan Komering Ulu Timur dan akan dijual kembali ke daerah pelosok dengan harga lebih mahal. Diperkirakan bisnis ilegal ini telah dijalani pelaku sejak setahun terakhir. Pelaku dapat kami amankan di rumahnya saat sedang berada di rumahnya. Berikut barang bukti minyak yang menyerupai jenis pertalite sebanyak 54 jerigen dan 1 jerigen jenis solar. Kemudian pasal yang kami terapkan untuk penegakan hukum terhadap saudara Aan Andesta alias Aan Daryanto yaitu Pasal 54 yunto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Komering Ilir, 2 tersangka perdagangan sekaligus pengoplosan pertalite diringkus tim tindak pidana khusus Polda Sumatera Selatan di Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran. Keduanya adalah pemilik gudang serta sopir. Selain menangkap mereka, polisi turut mengamankan 4.000 liter bahan bakar oplosan. Berdasarkan pemeriksaan, kedua tersangka telah mengoplos pertalite sejak 5 tahun silam. Mereka sering berpindah tempat agar tidak kepergok polisi. Ini adalah salah satu bentuk modus penyalahgunaan BBM, yaitu dengan cara memalsukan, menyerupai BBM jenis pertalite. Jadi dengan cara mencampur minyak sulingan dengan zat kimia tertentu. Jadi tersangka ini mencampurnya tidak menggunakan takaran, jadi asal saja. Kemudian tersangka ini mempelajari melalui YouTube, itu keterangan dari tersangka. Kemudian dari pembelian minyak mentah atau minyak sulingan, kemudian dijual kembali, itu tersangka ini mendapat keuntungan kurang lebih sekitar 150.000 per drum. Polisi kini masih memburu pemasok minyak sulingan yang masuk daftar pencarian orang. Tersangka mengaku belajar pengoplosan pertalite dari internet. Kedua pelaku dijerat pasal 54 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun serta denda 60 miliar rupiah. Januar Ikhram melaporkan dari Palembang serta Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Seorang warga Ogan Komering Ulu Timur melapor ke polisi telah kehilangan istrinya, padahal mereka baru 10 hari menikah. Sutanto didampingi pengacaranya mendatangi Polda Sumatera Selatan di Kota Palembang. Warga Ogan Komering Ulu Timur usia 45 tahun ini melaporkan istrinya yang hilang bernama Ferawati umur 27 tahun. Padahal mereka baru menikah 10 hari. Pengusaha telur bebek ini menikahi sang istri asal Banyuasin pada 6 Juli 2023 dengan mas kawin perhiasan emas serta uang tunai 15 juta rupiah. Pernikahan pasangan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dia ngajak ini ke Palembang. Alasannya itu ngambil baju. Nah, nyampe rumah itu sampai di Palembang itu aturan 2 hari, nyampe 5 hari. Alasannya itu diajak balik, belum nak balik. Kalau nak pergilah katanya duluan. Jadi kita pergi ninggalkan dia. Iya, rumah itu kemana? pergi main tempat kakak, balik lagi sampai situ dia kata lagi di rumah. Tanggapan dari orang tua perempuan? Penanggapan dari orang tuanya, kata orang tuanya itu dia tidak tahu alasannya. Kelihatan muka kekhawatiran di orang tua. Positif. Masalahnya iya.
Masalahnya itu sebelum kami nikah, si Vera itu cerita, masalahnya dia itu jadi sering kena gebuk, sering anu katanya. Sama orang tua? Sama orang tua. Kita nikah dengan, ini tanggal berapa? Kapan? Nikah kemarin tanggal 5. Tanggal 5 Juli ya. Ah. Maaf dia ngomong pas nikah itu kemarin, sebelum, sesudah nikah, pas malam pertama itu, dia ngomong, menceritakan bahwa dia itu tidak suci lagi. Dosa, ya. Jadi tujuan kita datang ke SPKT apa nih, Kak? Ngelapor bahwa dia itu hilang. Berbagai upaya dilakukan Sutanto mencari keberadaan istrinya, termasuk bertanya kepada mertua hingga kerabat sang istri. Namun segala upaya belum membuahkan hasil memuaskan. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang.